ngejodotin pala dia ke gue, terus dia nyekap gue gitu. Hai guys, welcome back. So, di video kali ini aku akan ngebahas topik yang udah banyak banget di request sama teman-teman. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu aku ngadain Q&A gitu di akun Instagram aku @jessica_shakila. Aku nanya di situ kira-kira topik apa yang seru dan bisa aku bahas di YouTube channel aku. Dan banyak banget dari teman-teman yang nge-request untuk ngebahas tentang toxic relationship atau abusive relationship. Bahkan ada juga yang minta dibahas tentang insecurities. Nah, kali ini aku akan ngangkat tentang toxic relationship. Untuk kalian yang nggak tahu toxic relationship tuh apa sih? Nah, toxic relationship itu adalah hubungan yang dimana hubungan antara cowok dan cewek ini adanya kekerasan, bad mouthing, bullying yang merugikan salah satu pihak. Nah, itu adalah toxic relationship. Sejujurnya, alhamdulillah sih aku memang belum pernah terlibat dalam hubungan yang ada toxic relationship-nya, yang ada kekerasannya. Jadi kemarin pas aku adain Q&A di IG, kebetulan banget salah satu teman dekat aku dari SMP ini ngechat bahwa dia memang baru saja keluar dari hubungan yang sangat toxic. Nah, kita cerita-cerita dan ternyata dia willing untuk nge-share ke teman-teman tentang cerita dia ini. But because right now kita belum bisa ketemu karena lagi penyebaran virus corona yang sangat cepat, jadi kita berdua memutuskan untuk melakukan ini lewat video call. Nah, bagi teman-teman yang juga masih di luar, yuk kita bantu agar virus ini nggak cepat menyebar dengan cara untuk stay at home kayak aku. Sebelum kita telepon teman aku, jangan lupa like, subscribe, dan turn notifications on. Jangan lupa ya guys, karena subscribe, like, dan turn notifications on tuh gratis. Yuk kita telepon teman aku. Hai. Hai guys, sekarang kita udah terhubung sama Mei. Mei ini adalah teman SMP aku. Apa kabar Mei? Puji Tuhan masih baik ya sampai sekarang. Alhamdulillah. Gimana nih lagi self quarantine kayak gini? Baik-baik semuanya? Gabut ya, baik mah baik. Gabutnya banyak. Stay at home ya, biar semuanya aman. Iya, betul. Jangan kemana-mana, bahaya. Betul. Jadi Mei, nah dengar kan kemarin ceritanya lo pernah terlibat dalam hubungan itu. Boleh tahu nggak sih lo tuh ketemu cowok lu di mana? Terus kenapa bisa pacaran dan udah berapa lama? Gue ketemu dia tuh di game gitu. Terus yang kayak dia tuh jago, terus menarik buat gue. Ya udah, akhirnya gue jadi sering main bareng sama dia. Terus kemudian lama-lama deket aja gitu. Nah itu kan gue tuh pada saat itu beda kota kan. Terus saking niatnya gue dan kayak gue tuh ngerasa gue bisa deh kayak sama dia, kayak gue yakin deh gitu. Gue tuh saking ngerasa kayak gitu, gue yang samperin dia ke sana, bukan dia nyamperin gue ke kota gue gitu. Terus berapa lama mah sampai akhirnya putus itu berjalan sekitar 9 bulan, 8 bulanan gitulah. Oh gitu, berarti kalian ini sebelumnya benar-benar nggak dari circle yang sama ya? Berarti emang pure game aja? Nah, lu itu berapa lama tuh deket sama dia sampai akhirnya lo nyamperin dia kayak gitu, niat banget lo? Nah, jadi gini, nih gue tuh pengen kasih tau ke semua orang yang nonton ini. Lu tuh kalau dekat sama orang, lu tuh harus menjalani dulu kayak waktunya tuh lu jalanin. Jadi lu tuh bisa sama-sama kenal. Salahnya gue tuh dekat sama dia tuh bener-bener seminggu, kemudian gue langsung nyamperin dia gitu loh. Sekarang bisa nggak lo jelasin dikit hubungan yang seperti apa sih yang lo alami selama sama dia? Jujur ya, gue tuh sebenarnya pada saat pacaran sama dia, gue tuh ngerasa kayak, ya menurut gue itu sewajarnya aja dia melakukan itu ke gue, yang kayak gue tuh dipukul gitu. Kayak gue tuh bener-bener ngerasain yang sakit, badan gue tuh bener-bener sakit karena dia gitu loh. Kayak gue disikut, terus gue juga sering didorong-dorong kayak gitu-gitu. Dan menurut gue itu adalah salah gue selalu nge-blame diri sendiri gitu loh. Kayak ada nih satu contoh ya, kayak lu tau gak sih film To All the Boys I Loved Before, Jess? Yang di Netflix? Iya. Tahu. Nah itu ada tuh yang jadi Peter namanya Noah Centineo ya kalau nggak salah. Gila itu ganteng banget, parah. Iya kan, emang ganteng kan. Terus gue tuh kayak nonton, terus kayak tiba-tiba setelah gue nonton To All the Boys I Loved Before itu, kayak banyak banget di film lain yang Noah Centineo yang main gitu loh. Terus gue yang kayak kan emang dia tuh. Terus gue tuh yang kayak gue cari foto dia di Google gitu kan.
Ya udah, gue cari foto dia di Google, terus gue save, gue share di second IG loh, second IG nih ya. Dimana second IG itu benar-benar cuma circle terdekat gue gitu loh. Bahkan nggak ada yang temen dia tuh, nggak ada, cuma benar-benar teman-teman gue gitu. Nah terus kayak dia tuh nanya ke gue tiba-tiba, kamu ngapain ngepost foto kayak gitu? Dia bilang kayak gitu kan. Terus gue bilang, ya ganteng aja, gue bilang. Itu wajar kali, itu hal yang wajar kan. Kalau ada orang yang lihat gimana? Kalau ada orang berpikir aneh-aneh padahal lu udah punya cowok, kata dia kayak gitu. Oh my gosh, iya oke. Itu aneh ya, padahal dia kan artis Hollywood. Iya. Udah kayak gitu ya. Terus habis itu gue kan yang kayak, kenapa memang? Gue masih bertanya kan, kayak kenapa sih kayak gitu-gitu. Nah terus habis itu dia kayak ngomong, ya ngapain, itu kan cowok lain. Emang kamu kalau aku post cewek lain meskipun artis di IG aku, kamu nggak marah? Gue jawab enggak dong. Iya bener sih, gue juga gak marah. Iya bener. Gue bilang enggak, gue bilang. Terus dia kayak nggak mungkin gitu kan. Terus jadi kayak cekcok gitu. Terakhirannya gue udah kesel banget, gue bilang gini, bocah, gue kayak gitu. Jadi lo kayak kesel terus lo kayak ngatain dia bocah gitu. Iya bocah gitu, tapi gue ngomong kayak kecil banget, kayak hampir dia tuh kayak nggak denger, kayak bocah gitu doang. Terus gue, karena gue udah bener-bener kesel banget kan. Terus habis itu, setelah itu dia tiba-tiba langsung berdiri dari kursi dia. Terus dia nerekam gue gitu loh. Dia bener dorong gue gini ke belakang. Terus dia jedotin pala dia ini di sini ke kepala gue. Jadi gue kan posisinya ketiduran gitu kan. Jadi dia jedotin pala dia ke gue. Terus dia nyekek gue gitu. Ngerti gak sih nyekek orang tiduran? Nyekek di sini loh. Iya nyekek gini. Oh my god. Oke, terus gue dorong dong. Gue kaget kan. Gue kayak dorong dia. Terus gue kayak refleks apa sih, mukul sini, dia kayak apaan sih kayak gitu. Tapi kayak nggak kenceng deh, kayak nggak berpengaruh apa-apa gitu kan. BTW itu gue baru sembuh sakit banget. Jadi gue habis sakit gitu. Oh, jadi sebelumnya lo sakit, baru banget sembuh, digituin? Iya gitu. Tahu lo terus sakit? Tahu, orang dia kan, gue kan sama dia. Kenapa? Jadi dia tahu lo habis sembuh, baru sembuh gitu? Tahu. Bahkan kayaknya gue tuh pada hari itu belum sembuh deh, masih kayak di kasur nonton Netflix doang kayak gitu. Terus? Ya udah, habis itu setelah dia kan nanya, lu ngomong apa tadi? Gue bilang enggak, nggak ngomong apa-apa. Ngomong coba sekali lagi. Terus gue kayak enggak mau. Terus dia kayak ngomong gitu kan. Terus gue ngomong bocah, gue bilang gitu. Gue kayak bocah, gue ngomong bocah tadi, gue ngomong gitu. Terus dia langsung nonjok gue di sini gue. Beneran nonjok, kayak nonjok gini? Iya, rahang sini loh, di sini. Oke. Di sini. Terus dia pukul tangan gue di sini. Terus di sini. Terus kan gue kayak berlindung gini kan. Jadi karena gue berlindung gini, jadi sampai ke belakang sini. Sebenarnya dia mungkin niatnya mukul tangan, karena gue berlindung kayak gini, dia mukul gue ke sini gitu. Ya udah, terus badan gue biru-biru, sini gue tuh semuanya biru-biru. Gue nggak bisa ngadep kanan 2 mingguan lebih gitu, karena itu benar-benar sakit banget. Dan lo tau gak sih, kan udah kayak gitu tuh. Terus gue masih ngerasa, oh kayaknya gue yang salah deh ngepost foto artis kayak gitu. Ya udah dah, gitu loh. Oh my gosh. Kalau bisa ngerasa lo salah ya, maksudnya itu kan hal yang wajar banget loh. Tapi dia minta maaf setelah itu? Dia cuma minta maaf karena telah memukul gue. Dia gak minta maaf karena dia marah soal itu, ngerti gak sih? Oke, jadi dia cuma minta maaf karena dia went too far sampai mukul lo gitu? Betul. Dan saat itu terjadi, lo cerita nggak ke siapa-siapa? Atau minta pendapat orang gitu, kayak gue salah gak sih? Kan biasanya kita gitu kan, suka curhat. Enggak, gue nggak gitu. Karena menurut gue itu gue salah gitu loh. Jadi gue gak minta pendapat orang apa-apa. Gue gak nanya ke orang-orang juga. My god. Makanya gue tuh nggak sadar gue ada di dalam toxic, bahkan abusive relationship, karena gue juga nggak mau nanya orang. Kenapa gue nggak mau nanya orang? Jadi gini, dia tuh nggak mau yang kayak gue tuh cerita tentang hubungan gue sama dia. Jadi kayak dia bilang kayak, hubungan kita ya kita aja, nggak usah orang-orang lain tahu gitu loh. Gue setuju sih, itu emang privacy. Iya gitu. Terus kayak pokoknya sering banget. Jadi gue tuh sering banget dapet kayak dipukul. Terus gue misalnya gue pada suatu hari gue dipojokin ke pintu, terus gue dipukul, kan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue cewek, dia kan cowok. Gue kadang ngelawan yang kayak gue dorong dia atau gue kayak mukul dia gitu karena sakit gue. Beda cerita kalau gue nggak sakit terus gue mukul dia ya gitu. Dan itu terjadi lo pertama kali difisikin gitu, kayak dikasarin, itu lo udah berapa lama? Hubungan yang berapa lama sama dia? 2 bulan ya pacaran. Hah? Baru 2 bulan? Iya. Guys. Wow. Tapi ya, lu tau gak sih, jadi kan gue sebenarnya
Gue kan sebenarnya tuh kayak yang, jadi dia kan sering putusin gue juga, kayaknya gue 8 bulan pacaran dia putusin gue 100 kali deh, kayak pokoknya sering banget, sesering itu. Ya apa-apa Nah putus. jadi iya, jadi pada suatu hari tuh gue kesel dia putusin gue terus. Akhirnya gue bilang, gue gak mau putus, lo ngerti gak sih? Akhirnya gue pukul dia gitu, gue gampar dia gitu loh. Dan itu yang memicu dia jadi berani mukul gue. Padahal setelah itu pun gue gak pernah yang mukul dia balik lagi tuh, gak pernah gitu loh. Maksud lo itu berarti awal mula dia bisa mukul lo karena lo pernah gampar dia, karena dia ngajak Iya. lo putus mulu. Oke. Memang gue salah pada hari itu. Terus setelah gue gampar pun dia nyakar gue. Bisa kalian gak sih ini bekas cakaran? Gila, itu Kelihatan udah gak sih? lama ya? Kelihatan. Iya, di Dalam bekas banget cakarannya. diginiin kali ya, gini gitu. Jadi kayak digenggam terus ditarik gitu. Genggam ditarik tuh gini guys, genggam, tarik gitu ya. Genggam. Iya. Terus kan kuku orang kan cowok ya kuat ya, jadi kayak dicengkeram gitu tangan gue, kayak berbekas. Berarti itu berdarah dong ya waktu itu? Bisa sampai kayak Sakit gitu? banget, peri gitu deh. Ini udah lama loh, dari 2 bulan pacaran, gue sekarang putus aja 9 bulan berarti, kayak gini. Sampai ngebekas selama itu ya, berarti emang dalam banget loh itu. Maksudnya Iya, itu bukan betul. kecakar yang biasa, kan gue juga sering kecakar sama kucing gue, tapi nggak pernah berbekas. Tapi nggak sakit hati kan, sakit tangan doang, Iya. coy. Terus dari cerita-cerita lo tadi gitu, itu kan menurut gue udah parah banget ya. Tapi lo nggak sadar kalau itu tuh udah termasuk toxic relationship yang sangat abusive. Nggak, Nggak. gue mungkin gue sadar ya, tapi gue menolak untuk sadar gitu, ngerti nggak sih? Denial. Karena gue sayang sama dia, karena gue pikir kayak, oh mungkin ini kayak kesalahan gue, terus gue jadi harus menerima ini dari dia, kayak gitu. Gue lebih yang kayak gitu sih. Dan lu tau gak sih, kayak setelah habis dia mukul gue, dia kan marah posisinya. Gue tuh akan selalu kayak meluk dia, dan gue bilang, udah ya berantemnya, kayak gitu. Setiap abis dia marah, setiap abis Setiap mukulin dia lo, habis pukul gue gitu. lo masih bisa meluk dia untuk nenangin dia. Iya, Yang gue bilang, udah ya harusnya- marahnya, menurut gue kita itu baikan harusnya aja. lo yang ditenangin. Iya, gue kayak gitu, karena gue udah gak mau, karena gue gak mau berantem gitu, jadi gue maunya cepet selesai aja gitu. Tapi di titik mana yang lo bener-bener ngerasa, oh ini hubungan udah gak sehat gitu, ini udah toxic. Di saat gue ngerasa dia tuh nggak ada buat gue di saat gue ada masalah. Oke, boleh diceritain sedikit itu maksudnya kayak gimana? Jadi ceritanya gini, ini gue ambil contoh aja. Jadi waktu itu ceritanya pernah nih, dia lagi ada masalah sama temennya, sama kayak temen dia di tim gitu. Gue kan posisinya lagi di luar kota, nggak bareng dia. Kan gue kan udah move in kan sama dia ceritanya nih. Jadi lo tinggal Nah, bareng gue, lah ya? iya udah tinggal bareng memang. Nah, posisinya sebelum gue move in itu, setelah gue move in itu, gue ada sekali pergi keluar kota gitu kan. Nah, habis pas gue pergi keluar kota, tiba-tiba gue dengar kabar kayak dia tuh lagi ada masalah gitu kan. Terus gue yang kayak bantuin, yang sampai kayak ngechat temennya untuk tetap baikan aja gitu maksudnya. Dan pada hari itu pun gue kayak gue berusaha untuk gue pulang dari luar kota tuh gue mau nyamperin dia, karena gue mau di saat dia ada masalah dia tuh berpikir Lo bahwa gue tuh buat ada buat dia. Benar-benar. Iya, karena gue nggak mau dia ngerasa dia tuh sendirian gitu loh. Ya, Nah, terus kan gue kan nggak salah dong, kita pacaran, kita mau effort lebih dari pasangan kayak gitu kan. Nah, dia tuh nggak ada ke gue kayak gitu, dia tuh yang lebih kayak, gue ada masalah kemarin baru-baru ini. Nah, terus di saat masalah itu, masalah keluarga lah, masalah pribadi, terus tiba-tiba di saat masalah itu terjadi, dia tuh kayak, gue tuh malah kayak berantem gitu sama dia kayak ngomong sama gue, kamu kita putus aja deh, aku udah nggak tahu lagi mesti kayak gimana, dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang, gila lu ya, kita lagi ada masalah kayak gini, masa lu ngajak gue putus, gue bilang gitu. Padahal lo lagi ada masalah, jadi dia mutusin lo karena lo lagi ada masalah? Iya, Apa hubungannya ya sama putus ya? Gue gak ngerti nih. karena dia ngerasa dia nggak bisa mencari jalan keluar dari Buat masalah lo. itu, dan dia nggak bisa nemenin gue gitu. Di saat-saat ini makanya kita punya pasangan lah ya. Saat-saat kita terendah gitu, pasangan ini ada untuk ngebangkitin kita, untuk nemenin kita. Karena ketika kita punya pacar atau punya pasangan, orang itu adalah orang yang terdekat sama kita selain keluarga kita, ya nggak sih? Benar, apalagi kan gue benar-benar tinggal sama dia Iya, ya. Jadi gue betul, tuh yang benar-benar tiap hari dia bareng nggak gitu bolehin ya. gue temenan gitu kan, mengekang gue segitunya. Gue pulang kuliah jam 3, gue harus sampai kuliah tuh sampai kosan tuh biasanya 3:30 gitu. Pokoknya gue benar-benar nggak boleh yang kayak
apa sih aneh-aneh maksudnya kayak nongkrong gitu nggak boleh, bener-bener Sama sekali dikekang nggak segitunya. Iya. Tapi Terus dia kalau kenal berantem sama suka temen lo? ngomong, dia suka bagus-bagusin mantannya. Terus kalau berantem dia suka ngatain gue gitu-gitu dan kata-kata kasar lainnya lah. Nah berarti itu juga udah termasuk bad mouthing ya kayak gitu, dan dia Iya, sampai benar-benar. banget. So Mei, jadi lo berhubungan sama dia pacaran tuh 9 bulan lah ya? Ya, 9 bulan lah. Selama 9 bulan itu lo seberapa sering sih dikasarin sama dia, maupun itu physically atau verbally, itu seberapa sering, kayak seminggu sekali atau sehari sekali, gimana? Sebenarnya kalau fisik sih nggak sebulan sekali ya, mungkin 2 bulan sekali. Tapi kalau misalnya kayak verbal gitu, dia sering sih lumayan. Kayak misalnya gue misalnya ada apa gitu, terus dia langsung yang kayak, kamu jadi cewek gitu banget sih, kenapa sih jadi cewek gitu banget, kayak bisa gitu. Berarti itu bad mouthing banget ya? Ya, sedangkan gue nggak pernah kasar sama dia, ngomong kayak, sorry nih, gue ngomong anjing aja misalnya tuh, itu jarang banget, kayak sekali 2 kali lah sama gue pacaran gitu. Perasaan lo saat dia ngatain lo jelas dan segala macam itu, lo gimana? Biasa aja? Sakit hati gue. Tapi pernah gak sih ini lo komunikasiin sama dia, kayak kenapa sih kok kamu mukul aku kalau marah, kenapa sih kok kamu ngata-ngatain aku, all the bad things he say about you gitu? Karena pernah, dan jawaban dia gini, karena pada saat dia mukul gue itu posisinya dia emosi, dan dia juga begitu saja terjadi gitu loh. Kalau dan lain-lainnya tuh pokoknya intinya semua alasan yang dia keluarin karena dia emosi pada saat itu, dia marah gitu. Dan lo memaklumi hal itu? Iya. Wah. Terus akhirnya gimana Mei, lo sama dia akhirnya tuh gimana sampai lo bisa cerita hari ini ke gue? Apa yang terjadi? Karena gue pada suatu hari, gue kan demen yang kayak nonton, dengerin podcast gitu ya. Nah terus gue ada waktu tuh sekali gue dengerin podcast tentang abusive relationship gitu kan. Kayak namanya orang dia berantem sampai dipukulin, dan gue berpikir ini orang tuh lebih parah, nggak lebih parah dari masalah gue, kayak gue tuh lebih dikasarin, lebih parah daripada sekedar dia gitu loh. Berarti gue ini udah abusive yang keterlaluan menurut gue gitu loh. Tapi pada hari itu gue kayak, oh ya udahlah, dia mungkin juga udah berubah, masih ya udah itu di situ. Iya, masih ya udahlah, mungkin kayak ini paling dia bakal berubah, dia juga udah nggak pernah mukul gue lagi pada saat itu gitu loh. Pada saat akhirnya gue bener-bener menyadari itu ketika terakhir setelah gue ada masalah yang gue cerita, dia kan nggak ada buat gue. Gue mulailah balik lagi kontekan sama teman-teman gue gitu kan. Gini gue cerita. Nah itu tuh kayak secara langsung aja gue kecerita gitu, kayak gue nih udah merasa sakit hati terdalam banget. Oh gue cerita deh, gue keluarin unek-unek gue semuanya. Temen gue tuh akhirnya ngomong kayak, Mei itu udah nggak pantas loh, walaupun dimulai dari lu yang mukul dia, kemudian dia mukul lu balik sampai lu biru-biru badan lu, itu benar-benar udah nggak pantas gitu loh. Iyalah, sampai lu berbekas kayak gitu, gue juga jujur gue merinding dengernya, nggak kebayang kayak cowok gituin cewek. Dan pada hari temen gue ngasih tahu gue masih yang kayak, enggak lah, kayaknya dia masih bisa jadi lebih baik, gue masih yang kayak gitu. Sampai pada akhir puncaknya, gue ceritanya ke nyokap. Lo ceritain semua ke nyokap lo, berarti selama ini nyokap lo nggak tahu selama 9 bulan itu? Enggak, nyokap gue taunya dia cuma, dia baik-baik aja sama gue, nyokap gue taunya. Ya udah, pada sampai akhirnya gue cerita ke nyokap gue tuh marah. Ngerti sih gue. Ya lah, nih lo gimana ya kalau lo punya anak, terus anak lo cewek disakitin kayak gitu, kayak gue yakin misalnya orang tua kita sendiri aja nggak pernah gituin kita, nggak sih? Iya. Nah terus respon nyokap lo pas denger cerita lo ini gimana? Nah kebetulan pada saat itu kan gue emang lagi kayak pisah gitu tinggalnya, gue lagi balik ke rumah kan, terus dia memang lagi di kosan gitu. Nah pada hari itu dia mutusin gue. Kenapa dia putusin gue? Jadi ceritanya gue sengaja pada hari itu gue sengaja nggak ngabarin dia seharian pas gue di kampus. Lo pengen lihat tapi dia gue pengen lihat aja gimana sih respon dia gitu loh, apakah lo memang sudah berubah menjadi lebih baik atau apa gitu kan. Ya tapi ternyata dia langsung kayak mutusin gue, dan pada hari itu dia bilang, sebutlah mantannya namanya si A, dia bilang gini, emangnya lebih baik jauh si A daripada kamu, dia bilang gitu. Gila sih, hancur banget sih gue digituin.
Iya, jadi gue kayak gila, gue udah ngerasa di titik capek banget di saat gue lagi ada masalah kayak gini, tambah lagi dia kayak gitu, gue tuh bener-bener gue down banget pada hari itu gitu loh. Pulangnya gue cerita ke nyokap gue langsung ngomong gini, udah nggak usah balik lagi ke kosan, nanti mami aja yang ambil barangnya semuanya. Udah, akhirnya gue nggak ke kosan lagi, nyokap gue yang kesana ambil semua barang-barang. Jadi semenjak lo putus itu lo belum ketemu dia lagi? Apa gimana? Nah, jadi kemarin pada akhirnya gue kan ada beliin dia satu barang yang lumayan mahal, yang kayak maksudnya ya itu barang itu gue beliin untuk melanjutkan kelangsungan mainnya dia gitu, biar dia tuh bisa sukses gitu, misalnya di situ main gitu game kan. Maksud lo? Yang tadi lo cerita di awal tadi ya, main game ya? Iya kan dia main game. Nah gue tuh mendukung dia, jadi gue beliin lah pada saat gue pacaran. Itu yang namanya gue nabung juga, yang pada saat itu akhirnya pada saat akhirnya kebeli, gue tuh bener-bener gak punya duit setelah itu gitu loh. Nah terus kan gue kan maunya, sebenarnya kan gue nggak tega yang ngambilnya, tapi teman-teman gue tuh semuanya kayak, lu ngapain sih beliin, nggak lu ambil lagi lah, bla 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 bla. Nyokap gue juga setelah dengar semuanya, nyokap gue tuh ngomong, ambillah semuanya barangnya gitu kan. Terus kata gue, ya udahlah, mungkin gue bisa kali ya coba ngomong, walaupun gue juga ngerasa gue nggak tega gitu loh. Setelah gue chat gitu di DM Instagram, dia tuh kayak nggak mau gitu, kayak malah ngajak gue berantem, kayak malah ngata-ngatain, bukan ngata-ngatain sih, kayak masih ngeblame gue gitu loh. Ngeblame lu untuk? Karena jadi selama berhubungan itu gue yang salah, katanya gue yang nggak mau berubah gitu-gitu. Ya udah, terus abis itu pada akhirnya kemarin gue udah kesel tuh, gue chat, gue samperin lah ke kosan, gue dateng kan sekalian ambil kayak barang-barang gue, kayak masih ada. Iya, barang-barang kan gue masak ya di kosan, ada kayak blender, piring, bla bla bla, gue mau ambil gitu kan sekalian. Ya udah, gue sampai sana, gue ngomong gue mau ambil ini barang, terus dia kayak, nggak bisa dong, kamu udah kasih ke aku, dia bilang kayak gitu. Terus dia masih kayak ngeblame gue pada saat gue sampai sana tuh, yang kayak jadi gue kayak berantem lagi gitu, kayak cekcok lagi gitu loh. Karena kan gue udah bersikeras di dalam diri gue, dan gue udah dikasih tahu juga sama orang-orang yang menurut gue benar, gue tuh nggak salah gitu loh. Bener, iya, lo emang nggak salah menurut gue juga. Terus tapi dia tetap ngeblame gue atas apa yang gue lakuin, gue yang salah, apalah gitu kan. Udah tuh sampai pada akhirnya ngomong gini ke gue loh, kita nggak bisa benerin lagi ya, dia bilang gitu. Itu akhirnya dia ngomong di hari itu? Di hari itu juga, setelah dia marah-marah ke gue, dia ngomong ke gue, cekcok ke gue, dia tuh ngomong gitu kayak, ini kita nggak bisa benerin lagi ya gitu kan. Terus gue diemin kan, maksud gue masih kayak mencerna, nih orang maksudnya apa sih ngomong kayak gitu loh. Bener, dia yang mudahin ya. Terus ya for information ya, gue waktu dia putusin gue tuh nggak bilang iya. Oh, oke. Jadi gue tuh yang kayak jatuhnya. Iya, gue yang kayaknya kita masih bisa benerin lagi deh, gue bilang gitu. Kayaknya nggak usah dengan putus, bisa deh, gue kayak gitu masih. Nah, tapi dia tuh langsung yang kayak ngeblok gue, nggak mau ngontek gue. Terus gue yang kayak langsung cerita ke nyokap kan, makanya langsung kayak, oh ya udahlah, kata nyokap gue udah nggak usah lagi gitu. Padahal gue nggak ada bilang iya kan. Nah, waktu dia bilang kita nggak bisa benerin lagi, gue bilang gini, kamu kemarin kemana aja waktu aku sesayang itu sama kamu, gue bilang gitu. Berarti lo udah gak sayang nih ya pas dia ngomong gitu? Gue sayang, tapi gue udah kecewa banget gitu loh. Lo udah sadar menurut dia lo? Iya, jadi rasa sayang gue nih udah bener-bener ketutup sama rasa kecewa gue gitu loh. Terus habis itu dia begging lah ke gue, dia nangis-nangis, mohon-mohon ke gue, bilang bahwa aku nggak mau putus, aku mau kita baikan lagi, aku mau benerin ini semua lagi, aku nggak mau pisah dari kamu, aku nggak bisa, aku bisa gila, aku mending mati aja gitu. Terus abis itu gue yang kayak gue diemin dia, bener-bener gue diemin. Effort gue tuh gede banget buat dia, tapi dia tidak kayak I give everything and I've got nothing gitu. Ya, emang sebenarnya kan dalam hubungan juga everything is give and take ya. Lo memberikan dan lo juga mendapatkan gitu. Oh iya, kemarin itu waktu gue ngomong sama dia, gue juga keluarin semua unek-unek gue selama gue pacaran sama dia gitu. Dan respon dia ngedenger itu semua dari lo gimana? Dia kayak kaget kali ya, mungkin dia nggak ngerasa gue selama ini keberatan karena gue selalu iya aja. Dan pada akhirnya lo tetap memutuskan untuk udahan sama dia? Iya, gue memutuskan kayak
gue harus memutuskan ini sebelum benar-benar terlambat, kelewatan banget gitu. Dari semua cerita lo nih ya, Mi, maksudnya ini menurut gue udah termasuk relationship yang sangat toxic dan sangat abusive ya, bukan dari physical doang, verbally juga. Maksudnya gue ngerti gimana how bad words could impact kita gitu, apalagi kita cewek yang tingkat insecurity-nya tuh tinggi banget. Nah, dari semua yang terjadi sama lo ini, lo dikasarin dan segala macem, apa sih impact yang lo rasain? Apakah lo jadi trauma atau lo jadi gak percaya sama cowok atau gimana? Ada nggak impact yang lo rasain karena peristiwa ini? Pertama, gue takut untuk memulai hubungan yang serius lagi gitu loh. Oke. Yeah. Yang kayak, ini orang bisa nggak ya nerima gue apa adanya? Ini orang bisa nggak ya nanti waktu misalnya dia mau menjalin hubungan sama gue, terus dia nggak maksa gue untuk berubah menjadi orang yang bukan gue gitu loh. Karena kan gue kan disuruh berubah berkali-kali kan, sampai teman terdekat gue, keluarga gue bilang ini bukan gue gitu, ini bukan Mei yang mereka tahu gitu loh. Jadi impactnya tuh gue benar-benar sekarang selalu ngeblame diri sendiri atas apapun, bukan cuma ke pacar ya, ke temen gue, keluarga gue tuh kayak selalu ke-blame sendiri diri gue gitu loh. Itu menurut gue juga impact terbesar loh, karena itu gue tertekan. Iya. Dan it really needs a long time to heal, karena ini udah mental issues ya kan. Mungkin teman-teman di rumah juga banyak yang ngerasain kayak lo kali ya, Mei, dan mereka juga kembali lagi, lo tadi pun waktu lo sedang di dalam hubungan itu lo nggak merasa kalau lo tuh ada di dalam toxic relationship. Cuman bisa nggak lo kasih saran-saran ke mereka kayak gejala awal hubungan toksik itu seperti apa sih? Jadi mereka bisa prevent it from happening. Dan kalau mereka ada di posisi lo dan mereka sadar, misalkan saat ini teman-teman yang lagi nonton juga sebenarnya mereka sedang mengalami hal yang sama dan mereka baru sadar kalau ini toksik, apa sih yang harus mereka lakukan menurut lo? Pertama, kalau biar lo tahu itu hubungan lo toksik apa enggak, ketika lu tuh yang benar-benar dia ngomong kasar terus setiap berantem, itu satu. Kedua, hubungan itu nggak selalu harus diselesaikan dengan omongan kita putus aja, kita putus aja, kita putus aja, kita putus aja. Itu udah benar-benar toksik banget menurut gue ya. Oh, kayaknya gue emang udah terlalu parah deh kalau ngomong putus terus kayak gitu. Itu udah toksik ya. Kalau soal dipukul gitu-gitu mah itu kalian bisa pikir sendiri itu toksik apa enggak ya. Itu udah terlalu parah sih menurut gue. Atau sekedar cuma dicekek, misalnya pala lu didorong, lu-nya didorong, lu disikut, itu udah parah banget menurut gue. Karena itu sakit gitu loh, nggak cuma fisik kita, mental juga bisa terganggu. Misalkan teman-teman sekarang lagi ada di dalam hubungan yang seperti itu, terus karena nonton ini dia sadar, oh kayaknya hubungan gue ini toksik nih. Apa sih yang mereka bisa lakukan gitu saat mereka menyadari hal tersebut? Yang pertama, jangan pernah takut cerita sama orang lain. Karena kadang walaupun lu ngerasa itu hubungan lu juga butuh pendapat orang lain gitu loh. Nggak semuanya lu mesti tanggung semuanya sendiri, enggak juga. Walaupun mereka nggak bisa bantuin lu dalam bentuk ngomong sama pasangan lu, seenggaknya lu bisa ngerti apa yang mereka omongin gitu loh. Terus yang kedua, gue cuma harus ingetin sama semua orang yang lagi nonton ini ya, sebelum lu menyayangi orang atau mencintai orang, lu harus mencintai diri lu sendiri gitu loh. Preach self-love guys, self-love. Iya, self-love tuh penting banget sumpah. Iya, setuju. Karena ketika lu segitunya sama orang, lu tuh udah mementingkan kebahagiaan lu di atas kebahagiaan dia gitu loh. Kebahagiaan dia di atas kebahagiaan lo kali ya. Iya salah ya gue ngomongnya, pokoknya gitu deh. Karena gue terlalu sayang sama dia sehingga gue udah lupa gimana, gue udah bahagia belum sih untuk diri gue sendiri gitu. Well, yang gue bisa kasih tahu juga ke teman-teman, ke kalian yang lagi nonton, apa yang gue dapat dari cerita Mei hari ini, seringkali ketika kita ada dalam hubungan, kita sayang banget sama orang, mata kita tuh kayak gini, telinga kita tuh kayak gini. Dan kita jadinya on denial. Jadi kita nggak percaya bahwa apa yang dilakuin itu salah. Kita selalu ngeblame diri kita sendiri. Oh mungkin dia gitu karena gue yang salah. Oh mungkin itu wajar, gue nya yang nggak nurutin dia, atau gue nggak seperti dia. Nah itu emang hal yang sangat salah. Itu yang memulai hubungan itu makin toxic every day, ya nggak sih? Iya benar. Jadi ya itu sih yang tadi Mei juga bilang, yang paling penting dari semua ini adalah lo harus mencintai diri lo sendiri. Lo harus cinta dulu sama diri lo nih, baru lo bisa cinta sama orang lain. Karena
when you love yourself, you know your own value, you know. Oh iya, gue juga mau ngomong satu hal lagi, gue lupa tadi. Soal impact ya, impactnya itu tuh nggak cuma ke diri gue doang, tapi impactnya tuh juga ke keluarga gue, kayak kan ke orang terdekat gue kayak nyokap gue, kakak gue gitu. Itu tuh yang kayak mereka tuh sampai nangis-nangis ketika gue tuh lebih mementingkan dia dibanding gue pergi misalnya sama kakak gue, atau gue misalnya di rumah sama nyokap gue, atau misalnya gue cuma sekedar cerita sama mereka. Itu tuh kayak benar-benar, jadi selama gue pacaran hampir 9 bulan itu tuh benar-benar yang kayak gue nggak punya waktu buat orang lain selain sama dia, keluarga gue, even keluarga gue pun gitu loh. Dan juga dia tuh aneh, dia tuh misalnya bokap gue kan sebenarnya kan di Bali ya, terus setiap bokap gue balik ke Jakarta, dia tuh nggak pernah mau yang kayak ke rumah gitu, nggak mau. Dia ngerasa kayak nggak mau ketemu, malu lah, apalah, pokoknya gitu. Setiap kali gue ajak ketemu siapapun, jawabannya pasti malu. Bahkan gue nggak datang ke, Iya, gue baru mau bilang. iya, Ya kan lo jadi gue nggak datang ke lamaran lo. waktu itu, jadi aku sama Mei itu udah kenal 10 tahun lebih lah ya. Iya, udah nyampe kayaknya. Ya lebih lah, pokoknya kita emang udah deket dari bocah lah. Nah terus aku tahun lalu kan lamaran, aku ngundang dia nggak datang, dan dia bilang ke aku tuh lagi ada urusan keluarga loh. Dan ternyata aku baru tahu kemarin bahwa dia nggak dikasih izin sama cowoknya. Jadi kayak wow, maksudnya sampai buat ya kayak tadi aja ya, keluarganya aja dia nggak ada waktu, apalagi gue yang kayak cuman temen, walaupun kita udah temenan lama banget kayak 10 tahun versus 9 bulan doang loh, dia masih milih cowoknya. Jadi ya that's how toxic is gitu loh, segitunya. Iya, makanya jangan pernah deh, yang penting lu bahagia dulu. Kebahagiaan orang mah lu pikirin kalau lu udah bahagia aja dulu. Betul. Oke Mei, thank you banget udah mau sharing sama kita semua, sama teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton juga jadi lebih terbuka lagi pikirannya dan lebih aware lagi bahwa this thing is real, toxic relationship is real. Ya benar. Ya sampai ketemu lagi ya Mei. Good luck ya Mei. Amin. Amin. Bye. Dah, thank you ya. Thank you so much. Ya, jadi guys, itu tadi cerita-cerita kita tentang apa sih toxic relationship itu, dan hubungan yang seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai toxic relationship. Dan apa yang aku bisa ambil dari cerita Mei hari ini adalah, sebelum kalian sayang sama orang lain, yang paling penting tuh kalian harus sayang dulu sama diri kalian sendiri. Kalian have to love yourself before you love others, because when you love yourself, you know that you're worth it and you know that you have a value. So guys, itu aja dari aku today. Jangan lupa untuk komen di bawah untuk mungkin kalian mau cerita juga. I'm very welcome. Kalian juga bisa DM aku di @jessicashakila. Dan see you next time. Bye!